semuanya. Kita hari ini akan membahas tentang manajemen waktu seorang individu. Apa sih manajemen waktu gitu? Akan sedikit bahas di waktu 10 menit aja. Nah, tentang manajemen waktu, kita kadang nih kita rasanya 24 jam tuh ngerasa kok kurang aja. Oh ya, banyak hal yang gak sempat gitu ya. Misal atau nggak ada waktu, misalnya contohnya adalah ini ya, saya kasih contoh, ada yang ngajak tahsin, ngajak belajar Al-Quran gitu ya, terus kita bilang aduh saya nggak sempet, saya masih punya anak bayi yang masih menyusui gitu kan, itu alasan kita. Kemudian diajak taklim, termasuk taklim online, aduh maaf ya pekerjaan rumah saya masih belum selesai gitu. Kemudian kita diajak lagi belajar parenting, aduh ya Allah jam segitu saya nggak bisa ikut kan, anak saya tidur, jadi waktu itu saya harus mengerjakan pekerjaan rumah karena pas anak tidur. 3 hal. Nah, kalau dilihat dari 3 contoh di atas tentang diajak belajar mengkaji Allah, diajar membetulkan bacaan Al-Quran kita, kemudian belajar ilmu agama, kemudian belajar pendidikan anak, apakah hal itu tidak penting buat kita? Apakah itu bukan hal prioritas kita? Jika memang 3 hal itu menjadi prioritas kita, kita tentu akan menyempatkan diri, akan berusaha untuk mengatur kegiatan kita yang lainnya. Atau jangan-jangan kita sendiri sebenarnya nggak paham untuk apa sebenarnya kita diciptakan oleh Allah. Apakah kita tidak tahu Allah sebenarnya memberikan kita kewajiban untuk terus belajar, terlebih ilmu agama. Dalam sebuah hadis Ibnu Majah gitu ya, disebutkan menuntut ilmu itu wajib bagi setiap muslim. Jadi nggak sampai sekolah aja gitu ya, SD, SMP, SMA, kuliah, setelah itu nggak belajar lagi, nggak itu. Itu hadis menyebutkan itu. Kemarin kita sudah belajar tentang peran kita sebagai istri, peran kita sebagai ibu, kemudian peran kita sebagai pribadi. Ketiga peran itu tentu membutuhkan pembagian waktu kita yang sesuai porsinya pula gitu kan. Kita mulai ya, gimana sih caranya kita mengatur waktu gitu ya. Yang pertama, kita mesti tahu nih visi misi hidup kita apa. Loh, Bu, jauh amat sih ngomong tentang visi misi segala gitu ya. Sebetulnya tidak. Ketika kita paham gitu, arah tujuan kita kemana, kemudian kita tahu gimana caranya ke sana, jadi kita pun melakukan aktivitas harian, rutinitas kita, tidak hanya tugas harian saja. Jadi ketika kita waktu maghrib, waduh kok udah sore aja ya, padahal perasaan baru subuh gitu kan. Kemudian waktu awal bulan, ya Allah perasaan baru kemarin banget nih, Februari kok udah Maret gitu ya. Nah, karena kita terbiasa dengan aktivitas harian yang lupa ngecek tujuan kita gitu ya. Contoh misalnya kita juga punya visi misi di keluarga, kita pengen keluarga kita jadi keluarga ahli surga. Nah, berarti ketika kita pengen jadi keluarga ahli surga, kita mesti tahu dong gitu ya, caranya gimana nih jadi keluarga ahli surga. Bagaimana keseharian kita merealisasikannya untuk menjadi keluarga ahli surga itu seperti apa sih sebenarnya. Itu tentang visi misi nomor 1. Kemudian yang kedua, kita membuat skala prioritas. Kita melis kegiatan kita harian, pekanan, bulanan, termasuk kita juga hal-hal yang perlu dikategorikan. Ada 4 hal: penting dan mendesak, penting dan tidak mendesak, tidak penting tapi mendesak, yang keempat adalah tidak penting dan tidak mendesak. Kemudian selanjutnya kita membuat jadwal harian atau timeline. Kenapa sih perlu bikin ini? Karena kita tahu nih, kita mulainya jam berapa, menit ke berapa istilahnya gitu ya, dan kita selesainya jam berapa. Kemudian kita akan melakukan hal yang lainnya lagi kapan. Itu tentang kita bikin jadwal harian. Kemudian untuk selanjutnya adalah bersungguh-sungguh dalam menyelesaikan hal satu-satu. Dalam Al-Insyirah, Quran surat Al-Insyirah disebutkan bahwa
Maka apabila kamu telah selesai dari sebuah urusan, dari suatu urusan, kerjakanlah dengan sungguh-sungguh urusan yang lainnya. Al-Quran loh yang menyebutkan itu. Lakukan satu-satu, walaupun kita multi talent, ya, fokus di satu-satu. Kemudian selanjutnya adalah sesuaikan dengan kemampuan diri. Kadang nih kita sebagai perempuan, kita tuh pengen handle semuanya, kita perfeksionis gitu ya, kita memiliki standar sendiri. Jadi ketika dibantu orang lain, kayaknya nggak ini deh dengan standar kita gitu ya, karena kita pengennya lakukan sendiri karena tidak puas dengan pekerjaan orang lain. Sementara antrian pekerjaan yang lain, mendidik anak itu ngantri banyak, tapi karena kita punya standar, akhirnya kita handle sendiri. Kemudian untuk selanjutnya adalah mendelegasikan pekerjaan dan berbagi peran. Nah, mendelegasikan pekerjaan dan berbagi peran ini adalah kita tahu mana pekerjaan yang bisa kita delegasikan atau mana yang kita yang handle sendiri. Ini yang harus kita tahu. Apa sih hubungannya sama IPCD 3 Raksa? Dari beberapa peran yang kita sebutkan gitu ya, sebagai kita termasuk sebagai IPCD 3 Raksa, dalam kesehariannya harusnya kita tahu gitu ya, mana yang kita sebagai IPC kita lakukan. Misalnya yang berhubungan dengan 3 Raksa, jadwal posting kita jam berapa saja, jadwal manjat informasi gitu ya, kita jam berapa sih cek informasi gitu ya. Kemudian jadwal belajar kita jam berapa, kapan harinya atau waktunya. Kemudian jadwal praktek kita, jadwal buka toko kita, kemudian jadwal kita ngobrol dan mengedukasi reseller. Itu kita sebagai IPC. Setidaknya dari hal-hal di atas kita sempatkan nih, jangan sampai ada jadwal upgrade diri selalu tidak ada waktu, kemudian kita bilang tidak sempat gitu kan. Kita ingin hal besar tapi kita tidak siap berproses, karena seyogyanya tentang membagi waktu dan prioritas, kita sudah berani mewujudkan mimpi kita dari waktu dan prioritas kita yang kita alokasikan. Karena mimpi besar kita dimulai dari praktek, dimulai kita berproses. Nah, selamat menjadi perempuan yang bisa membagi waktu di setiap perannya, teman-teman semuanya. Selamat berjuang untuk mewujudkan hadis ini. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, beliau berkata bahwa Rasulullah SAW bersabda, di antara kebaikan Islam seseorang adalah meninggalkan hal yang tidak bermanfaat. Itu terdapat dalam hadis hasan, diriwayatkan oleh Imam Tirmidzi. Nah, semoga kelas hari ini atau materi hari ini bisa menjadi mengingatkan lagi kita tentang peran kita dan manajemen waktu kita, kapan kita akan membagi waktu dan prioritas kita. Semoga ada yang bisa diambil hikmahnya dari materi kita kali ini. Sama-sama kita belajar, sama-sama kita berproses, sama-sama kita evaluasi lagi apakah sudah penting atau sudah prioritaskah aktivitas kita harian kita sekarang ini gitu ya, atau memang ada yang perlu dibagi perannya, atau misalnya ada yang perlu dibagi-bagi lagi tentang tadi 4 hal yang tentang penting dan mendesak. Hal itu yang 4 hal itu. Nah, selamat buat prioritas, selamat buat timeline lagi, selamat menjadi manusia yang sebaik-baiknya, yang memiliki banyak manfaat di setiap perannya. Terima kasih untuk perhatian teman-teman semuanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.